Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita belajar firman Tuhan dari surah 1 Yohanes pasal yang kelima ayat yang ke-11 sampai 13. Saya akan bacakan ayat ini. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara sekalian, hidup yang kekal adalah salah satu topik atau tema yang begitu penting dalam tulisan surat Yohanes maupun di dalam Injilnya. Nah, kita pada pagi hari ini setidaknya bisa belajar 3 hal penting juga mengenai hidup yang kekal seperti yang Rasul Yohanes ungkapkan di dalam ayat-ayat yang kita baca tadi. Yang pertama yang kita bisa pelajari adalah bahwa hidup yang kekal itu adalah anugerah Allah. Mari kita lihat kembali ayat yang ke-11. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita. Istilah mengaruniakan ini selalu menunjukkan kepada satu tindakan kasih Allah. Ini adalah satu pernyataan anugerah Allah yang diberikan kepada manusia berdosa yang tidak layak menerimanya. Namun Allah karena kasih-Nya memberikan itu kepada orang berdosa. Hidup yang kekal itu adalah anugerah Allah. Karena kita tidak menerimanya berdasarkan kebaikan kita. Kita tidak menerimanya berdasarkan kesalehan dan amal ibadah kita. Semuanya itu tidak punya andil kontribusi apa-apa tatkala kita bisa mendapatkan anugerah keselamatan atau hidup yang kekal dari Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, lalu bagaimana kita bisa mendapatkan anugerah yang demikian luar biasa ini? Nah, ini terkait dengan hal yang kedua, yaitu dengan Yesus Kristus. Pada ayat 11b dan juga ayat 12 dikatakan bahwa hidup itu ada di dalam anaknya. Lalu 12, barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang menjadi begitu penting dalam kaitannya dengan Tuhan Yesus, dalam hubungannya dengan hidup yang kekal. Nah, disinilah kita dibawa untuk melihat bahwa iman itu adalah satu hal yang begitu esensial, begitu penting untuk orang berdosa itu bisa memiliki hidup yang kekal. Itulah sebabnya dikatakan barang siapa memiliki anak. Apa artinya memiliki anak? Itu berarti bahwa kita punya relasi, punya persekutuan dengan Yesus Kristus. Bagaimana orang itu punya relasi, punya persekutuan dengan Yesus? Tidak lain dan tidak bukan adalah melalui iman kepada Tuhan Yesus semata. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita punya iman kepada Tuhan Yesus, kita harus sadar sepenuhnya bahwa iman itu pun adalah anugerah Allah. Kita tidak punya keinginan supaya orang berdosa untuk beriman kepada Tuhan Yesus. Kita tidak punya kemampuan untuk datang kepada Tuhan Yesus, menyerahkan hidup kita kepada Dia berdasarkan apa yang ada di dalam diri kita. Tidak ada kemampuan, tidak ada kemauan sama sekali. Nah, tatkala kita bisa beriman, tatkala kita mau datang percaya kepada Tuhan Yesus, semuanya itu adalah anugerah Tuhan. Nah, ini adalah hal yang begitu luar biasa bahwa kalau kita datang kepada Tuhan Yesus, kita datang kepada sumber hidup itu sendiri. Karena di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang ke-25 dan 26, di sana Tuhan Yesus mengatakan satu kalimat yang begitu otoritatif bahwa akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, perkataan Tuhan Yesus ini menyatakan sesuatu kuasa bahwa Dia adalah sumber kehidupan. Oleh sebab itu kalau kita beriman kepada Tuhan Yesus, nah disitulah iman kita menjadi sarana bahwa kita menerima kehidupan kekal yang bersumber dari Kristus Yesus. Dan yang ketiga yang bisa kita pelajari tentang hidup yang kekal adalah bahwa hidup tersebut bersifat sesuatu yang pasti adanya, bersifat terjamin adanya. Mari kita lihat ayat yang ke-13. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara sekalian, hidup yang kekal itu bukan sesuatu yang sifatnya mudah-mudahan kita dapatkan. Semoga kita mendapatkannya berdasarkan apa yang sudah kita perbuat dalam dunia ini. Tidak Bapak Ibu. Tetapi betul-betul berdasarkan anugerah. Karena anugerah maka hidup kekal itu bersifat pasti dan terjamin adanya. Nah, sekali lagi perkataan Tuhan Yesus di dalam Yohanes pasal yang ke-10
ayat yang ke-27 sampai yang ke-29 memberikan jaminan bahwa domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Inilah perkataan Kristus Yesus yang memberikan jaminan bahwa domba-dombanya akan mendapatkan hidup yang kekal. Mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita sungguh bersyukur kalau kita boleh mengenal Tuhan Yesus, sang sumber kehidupan itu. Karena dengan iman kepada Dia, kita bisa mendapatkan jaminan keselamatan. Biarlah senantiasa hati kita dipenuhi dengan sukacita tatkala mengetahui bahwa kita adalah orang yang dianugerahkan Tuhan dengan karunia yang begitu luar biasa, kehidupan yang kekal. Mari kita terus bersyukur dan terus mengiringi Tuhan dengan setia di dalam kehidupan kita di dunia ini. Amin.